Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan berbagi materi mengenai alat evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka IPS MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Zania Putri dengan NIM 1262052111034 dari kelas PKMI 5D. Selanjutnya simak materi berikut ini ya teman-teman. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan menggunakan beberapa metode tertentu untuk mengukur dan menilai suatu program atau kegiatan dalam rangka mencapai satu tujuan. Tujuan evaluasi yang pertama yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan pendidik. Yang ketiga, mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik selama kegiatan belajar. Dan yang keempat, menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif merupakan evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan merupakan evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik sesuai karakteristiknya. Yang keempat, evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik. Selanjutnya, pengertian alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi pembelajaran adalah alat ukur yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kentuntasan atau pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, jenis-jenis alat evaluasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tes. Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Kemudian, pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku peserta didik tersebut. Dalam kurikulum Merdeka, tes dibagi menjadi tiga, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan perbuatan. Alat evaluasi yang kedua yaitu evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah penilaian untuk mengetahui hasil belajar dari sekiranya sikap peserta didik tersebut dengan teknik penilaian non-tes, yaitu seperti penilaian observasi atau pengamatan, penilaian kinerja, penilaian proyek, portofolio, dan skala sikap. Prinsip-prinsip alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu berkesinambungan. Evaluasi belajar yang baik harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya satu kali saja. Yang kedua, objektif. Penilaian yang adil harus dilakukan dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat subjektif. Penyampaian juga harus disertai dengan catatan agar pada evaluasi berikutnya orang yang bersangkutan bisa melakukan perbaikan. Prinsip yang ketiga yaitu kooperatif. Dalam proses evaluasi ada banyak pihak yang terlibat. Agar bisa berjalan lancar, evaluasi harus dilaksanakan secara kooperatif antar semua elemen. Selain itu, proses evaluasi juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Koordinasi harus tetap dilakukan sampai semua diselesaikan. Yang keempat, komprehensif. Dalam evaluasi, objek penilaian tidak hanya diambil dari sisi kognitif saja, tapi juga ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni afektif. Penilaian bukan hanya berpatokan pada hasil yang diperoleh, akan tetapi dilihat dari awal proses pembelajaran yang diikuti.
Prinsip yang terakhir yaitu praktis. Pelaksanaan evaluasi harus berjalan dengan praktis dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Karena itu, penguji harus mampu mempersiapkan instrumen evaluasi yang mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Baik, itulah penyampaian materi mengenai alat evaluasi pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya Intan Sania Putri, memohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.